因为我已经有心上人了。小师弟，凌天，看来得回去一趟。剑子穆影雪已辞去师大，他就一直在剑子峰上。登门提亲，你侮辱本少的女人，照你这么说，小雨，杀了他！学不到一点痛处。这才是一刀剑气。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Ling Tian Duzun episode ke-6 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini diawali dengan Mu Yingsu yang berlutut karena dia akan menjadi pengikut dari Ling Tian. Akan tetapi Ling Tian menolak karena menurut Bang MC dia tidak membutuhkan pengikut sama sekali. Bahkan ketika Mu Yingsu menawarkan dirinya untuk menjadi pasangan dari Ling Tian, Bang MC tetap menolak dan tidak tertarik sama sekali. Penolakan yang dilakukan oleh Ling Tian membuat Chu Tong merasa heran. Diketahui banyak murid yang mendambakan menjadi pasangan dari Mu Yingsu, tapi kenapa adik juniornya malah melakukan penolakan di hadapan semua orang. Sementara itu Mu Yingsu belum mau menyerah. Dia kemudian menghadang Ling Tian sembari bertanya kenapa Ling Tian menolak untuk menjadi pasangan atau tuan baginya. Dengan tegas Ling Tian menjawab kalau dia sudah memiliki wanita yang dicintai, jadi tidak bisa menjadikan Mu Yingsu sebagai kekasih. Alasan ini tentu saja belum bisa diterima begitu saja oleh Mu Yingsu. Di saat yang sama ada seorang murid yang marah-marah karena Ling Tian melakukan penolakan kepada Mu Yingsu. Sementara itu tetua Zhou Qi malah sibuk menghitung anggaran puncak putra pedang jika tahun ini Ling Tian mengadakan pernikahan. 因为我已经有心上人了。小师弟， Karena Ling Tian masih bersikeras melakukan penolakan, maka Mu Yingsu bersedia menjadi selir untuk Bang MC kita. Tentu saja hal ini membuat semua orang kaget karena sebutan selir kurang pantas disandang oleh wanita cantik seperti Mu Yingsu. Kamu sekarang sudah punya kekasih, jadi aku tidak keberatan menjadi selirmu. Asalkan bisa melayanimu seumur hidup, maka semuanya akan aku lakukan, ucap Mu Yingsu kepada Ling Tian. Tapi tetap saja Ling Tian bersikap dingin dan mengajak tetua Zhou Qi untuk segera pulang ke puncak putra pedang. Di saat yang sama ada seorang murid yang memberikan pujian kepada Ling Tian atas keteguhan hati melakukan penolakan kepada seorang wanita cantik seperti Mu Yingsu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Mu Yingsu datang ke puncak putra pedang untuk menemui Ling Tian. Murid penjaga puncak juga bingung karena mereka sudah mendapatkan perintah untuk menolak setiap orang yang tidak memiliki izin masuk. Akhirnya dua orang murid ini memutuskan untuk bertemu dengan Ling Tian terlebih dahulu, lalu biarkan Bang MC yang membuat keputusan. Beberapa jam sudah berlalu dan hari sudah tampak gelap. Murid penjaga memberitahukan kalau sekarang Ling Tian sedang berlatih, jadi sebaiknya Mu Yingsu pulang saja. Akan tetapi Mu Yingsu enggan untuk pulang dan lebih memilih untuk bersemedi di gerbang depan puncak putra pedang sampai Ling Tian datang menemuinya. Beberapa hari pun sudah berlalu, Ling Tian tak kunjung keluar menemui Mu Yingsu. Ternyata saat ini Bang MC masih sibuk berlatih untuk secepat mungkin menaikkan ranahnya. Ketika sedang fokus berlatih, tiba-tiba saja Ling Tian mendapatkan sesuatu yang memberitahukan bahwa keluarga Ling sedang berada dalam bahaya. Sementara itu tetua Zhou Qi memberitahukan bahwa Mu Yingsu sudah berada di puncak putra pedang selama beberapa hari ini.
Selain itu dia juga sudah mengundurkan diri dari posisi 10 murid inti sekte dan meninggalkan puncak Tianwu hanya untuk berlatih di depan gerbang puncak Putra Pedang. Ketika tetua Zhou Qi bertanya apakah mereka harus mengusir Mu Yingsu atau tidak, Ling Tian meminta tetua Zhou Qi untuk membiarkan Mu Yingsu berlatih di depan gerbang sampai waktu yang tidak ditentukan. 看来得回去一趟。 穆莹雪已辞去师大，他就一直在剑子峰上。 Beberapa saat kemudian Ling Tian memutuskan untuk pulang ke kota Beifeng menggunakan tunggangan burung. Tentu saja ketika keluar dari puncak Putra Pedang, Bang MC melihat Mu Yingsu yang masih setia berlatih di depan gerbang. Sementara itu di aula sekte, Cutong memberitahu Pak Tua Changya kalau Ling Tian sudah pulang ke kota Beifeng. Tentu saja hal ini membuat Pak Tua Changya marah-marah karena Cutong baru memberitahukan hal sepenting ini setelah Ling Tian keluar dari puncak Putra Pedang. Jin Xuan sebagai ketua sekte juga tampak khawatir karena dia takut terjadi sesuatu kepada Ling Tian ketika berada di wilayah Qingzhou. Jika hal tersebut terjadi, maka Ling Tian yang mempunyai identitas Putra Pedang akan menjadi bahan tertawaan sekte-sekte lain. Cutong pun kemudian menawarkan agar dia pergi menyusul Ling Tian guna memberikan bantuan jika nantinya terjadi sesuatu kepada Bang MC. Sementara itu Jin Xuan tidak begitu yakin kalau Cutong bisa memberikan bantuan karena sifatnya yang begitu ceroboh. Dia pun memberikan saran kepada Pak Tua Changya agar mereka mengirim beberapa orang penatua untuk melindungi Ling Tian. Akan tetapi Pak Tua Changya punya pendapat berbeda, di mana menurutnya hal seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan. Lagi pula Ling Tian hanya pulang ke kota Beifeng untuk menemui keluarganya, jadi cukup hanya Cutong saja yang pergi menyusul Bang MC. 此事不宜声张。 Satu hari kemudian, Ling Tian masih berada di perjalanan menuju kota Beifeng. Di tengah jalan Bang MC masih heran kenapa peringkat pertama di Aula Bintang bisa berubah, serta Ling Yu juga terkena sebuah masalah. Padahal di kehidupan sebelumnya hal ini tidak terjadi. Bang MC pun mulai berasumsi sepertinya ada campur tangan jalan langit ketika dia mengulang kembali kehidupannya. Tiba-tiba saja Ling Tian dikejutkan dengan bau darah yang begitu pekat. Bang MC pun segera turun untuk melihat apa yang sebenarnya sudah terjadi. Ternyata di bawah sedang ada pertarungan antara rombongan keluarga Ling yang dipimpin oleh Ling Yun dengan geng Serigala Langit yang dipimpin oleh Tuan Muda Wang Lang. Ternyata Wang Lang sudah bekerja sama dengan seorang wanita yang merupakan nona muda keluarga Liu bernama Liu Ruyu. Diketahui sebelumnya keluarga Liu dan keluarga Ling sudah berkonflik yang menyebabkan Liu Ruyu mencari bantuan kepada geng Serigala Langit untuk balas dendam kepada keluarga Ling. Ketika geng Serigala Langit hendak melakukan serangan lagi, tiba-tiba saja pedang bayangan Ling Tian muncul di hadapan mereka untuk memberikan bantuan kepada Ling Yun. Kedatangan Ling Tian tentu saja membuat Ling Yun merasa senang, tapi di satu sisi dia juga merasa sedih karena gagal melindungi anggota keluarga mereka yang banyak kehilangan nyawa. Sementara itu Liu Ruyu cukup senang karena Ling Tian akhirnya datang. Ternyata Liu Ruyu merupakan wanita yang sakit hati karena lamarannya kepada Ling Tian 2 tahun yang lalu ditolak mentah-mentah oleh Bang MC. Hari ini dengan bantuan geng Serigala Langit, Liu Ruyu berniat membalaskan dendam kepada penghinaan yang sudah dilakukan oleh keluarga Ling. Ling Tian pun langsung memberikan ulti dengan menjelaskan bahwa Liu Ruyu sudah menjual dirinya kepada seseorang bernama Yang Dong hanya untuk mendapatkan pil awet muda. Jadi sudah sewajarnya keluarga Ling melakukan penolakan lamaran 2 tahun yang lalu. Tentu saja fakta ini sulit diterima oleh Wang Lang yang pada saat ini menjadi kekasih dari Liu Ruyu. Terlebih lagi Ling Tian terus melakukan provokasi yang pada akhirnya membuat Wang Lang naik pitam. Wang Lang pun meminta anak buahnya bernama Zhang Yu untuk membunuh Ling Tian sekarang juga. 我要让整个林家来偿还。登门提亲，你侮辱本少的女人，照你这么说，小雨，杀了他！
Pada awalnya Zhang Yu begitu percaya diri dia bisa mengalahkan Ling Tian dengan begitu mudah, tapi semua itu terbantahkan ketika Bang MC berhasil membunuh Zhang Yu dengan energi pedang yang keluar dari dua jarinya. 觉不到硬顶痛楚。刚才是一道剑气。 Tentu saja kematian Zhang Yu ini membuat geng Serigala Langit heran. Mereka bahkan tidak melihat ada tebasan pedang, tapi kenapa Zhang Yu sudah tergeletak tidak berdaya. Pedang kalian terlalu lambat, aku akan memperlihatkan bagaimana cara penggunaan pedang yang sesungguhnya, ucap Ling Tian di hadapan geng Serigala Langit. 真正的快剑。 Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.